pada permasalahan pertama, yaitu ketika sudah H-6 acara akan berlangsung, kita masih kekurangan dana sebanyak kurang lebih 15 juta. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Yang pertama itu adalah mengurangi dana. Mengurangi dana yaitu kita melihat kembali apakah ada satu bagian yang perlu dipangkas, yang tidak perlu, atau memberikan second option kepada setiap kebutuhan kita. Cari mana supplier-supplier yang menyediakan bahan atau barang itu yang lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Yang kedua, yaitu mengubah situasi yang online, mengubah acara yang offline menjadi online. Begitu juga dengan beberapa penghargaannya. Penghargaan yang harusnya bentuknya kelihatan fisik nyata, itu diganti menjadi seperti electronic certificate, seperti itu. Yang kedua, jangan pernah memaksakan suatu acara ketika kita sudah tahu ke depannya tidak akan bakal terjadi karena satu kondisi yang tidak bisa kita lewati. Untuk solusi permasalahan yang pertama adalah panitia atau penyelenggara acara harus banyak belajar dari beberapa instansi atau organisasi lainnya, di mana sekarang banyak kegiatan perlombaan atau acara tingkat nasional maupun internasional yang dibatalkan karena pandemi sekarang ini. Karena begitu sulit juga untuk mendapatkan dana sebesar 15 juta dalam waktu seminggu. Dan itu sudah sangat memaksakan kehendak oleh penyelenggara itu sendiri. Jika memang tidak bisa dibatalkan, panitia harus melakukan evaluasi pra-acara, di mana panitia memangkas pembayaran yang dirasa kurang diperlukan. Dan yang kedua, pemangkasan biaya bisa ditelusuri pada biaya perlengkapan. Panitia mencari second option yang membandingkan harga atau kualitas barang tidak terlalu berbeda. Apabila lomba ini bersifat online, harusnya kegiatan bisa meminimalisir dana dibanding kegiatan offline. Untuk mendapatkan uang 15 juta dalam waktu 1 minggu itu, saya rasa terkesan memaksakan kehendak. Panitia bisa melakukan evaluasi terkait lomba ini. Saran saya untuk panitia, semisal lomba ini seperti perlengkapan barang dengan mencari second option-nya, barang yang sama namun dengan harga yang jauh berbeda. Kedua, apabila acara tersebut diselenggarakan secara online, ada baiknya hadiah berupa trofi maupun piagam dapat diberikan secara online pula. Hai, saya Priska. Saya akan menjawab permasalahan 2. Untuk solusi yang pertama, dilihat dari segi kegiatan, penyelenggara memberikan misi yang harus diselesaikan anggota untuk mendapatkan poin KPKK. Yang kedua, pengadaan seleksi dan kaderisasi untuk menjelaskan job description. Dalam kaderisasi ini, penyelenggara berhak bertanya akan kesanggupan anggota dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, pengurus bekerja sama dengan BKA untuk input KPKK. Pengurus berhak untuk tidak menyalurkan KPKK kepada BKA. Anggota yang hanya memperhatikan KPKK tidak akan bisa berkembang dan memberikan hasil yang baik dengan visi misi awal organisasi. Maka itu, penting bagi pengurus untuk memperhatikan kelayakan anggota yang salah tersebut, apakah tetap bergabung dalam organisasi atau tidak. Dengan adanya ketegasan ini, setiap anggota diharapkan mampu berpikir jernih apa dan bagaimana tugasnya sebagai anggota dalam suatu organisasi. Makasih. Perkenalkan, nama saya Anis Walda Berliani dari Senat. Di sini saya sebagai si acara. Saya akan memberikan solusi untuk mahasiswa yang hanya mencari poin KPKK untuk panitia. Solusi yang pertama adalah panitia harus memberikan misi agar mahasiswa yang ingin mendapat KPKK menjalankan misi tersebut baru akan dapat. Yang kedua, pengadaan seleksi dan kaderisasi dalam menjelaskan job description. Kaderisasi dalam hal ini penyelenggara bertanya akan kesanggupan anggota dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, pengurus bekerja sama dengan BKA dan pengurus juga berhak tidak menyalurkan poin KPKK kepada BKA. Anggota yang hanya mementingkan poin KPK saja tidak akan berkembang dan tidak akan memberikan hasil yang baik sesuai dengan visi misi awal organisasi. Terima kasih. Melakukan seleksi
kepanitiaan atau kepengurusan itu dijelaskan benar-benar visi misi, tujuannya dan tugasnya seperti apa, sehingga pada waktu saat melakukan aktivitasnya itu mereka jadi lebih paham, lebih ngerti, dan mengerjakannya itu tidak main-main. Jadi tidak hanya berpatok pada poin KPKK. Terima kasih. Pada saat pembentukan awal panitia itu kita harus membuat komitmen di mana setiap anggota diharuskan untuk mengikuti rapat. Soalnya rapatnya sudah diinfokan beberapa minggu yang lalu dalam waktu yang lama. Terus nggak usah berpatokan pada alasan, tapi komitmen akan setiap anggota. Kalau memang anggota tersebut masih membangkang, kita baru peringatan. Tapi kalau misalnya masih kelewat batas, kita keluarkan dari organisasi kita tersebut. Saya Ruth Novi dari kelompok Senat akan membahas permasalahan ketiga. Saya akan memberikan denda kepada anggota panitia yang tidak patuh atau tidak hadir selama beberapa kali pertemuan. Denda ini disepakati dari keputusan yang dilakukan antara sesama panitia agar kejadian tersebut tidak terus-menerus terjadi. Denda tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam kas. Teman-teman, bagaimana menghadapi keberagaman peserta dalam suatu organisasi? Solusinya, yang pertama itu, dalam suatu organisasi harus dibutuhkan seorang senior atau pendamping yang diteladani agar menjadi pendengar jika terjadi suatu konflik atau kesalahpahaman dalam hubungan organisasi. Nah, dengan adanya seorang pendamping atau senior, maka terjalin hubungan dalam organisasi itu bisa dikatakan berjalan dengan baik. Terima kasih. Menurut saya pribadi, anggota yang tidak bertanggung jawab seperti tidak mengikuti kegiatan rapat karena alasan kelas atau alasan yang tidak masuk akal. Menurut saya kalau anggota sudah terlalu sering tidak mengikuti rapat, pengurus seharusnya memberikan peringatan kepada anggota tersebut. Kalaupun anggotanya tetap saja sering tidak mengikuti rapat, pengurus seharusnya tetap untuk mengeluarkan anggota tersebut. Demikian dari saya. Yang pertama, harus ada seorang pendamping yang diteladani untuk mampu menjadi penengah bila terjadi konflik dalam suatu organisasi. Dan sebelum acara berlangsung, harus diadakan sebuah briefing untuk meminimalisir kesalahan pada saat acara, seperti memastikan rundown dan menanyakan terjadinya kesalahan pada si acara pada saat acara berlangsung. Yang terakhir, menerapkan sebuah aturan tertulis yang bersifat mutlak. Hal ini dilakukan agar peserta tidak menyimpang pada saat kita bermasalah. Menurut saya, cara menangani keberagaman karakter peserta yaitu dengan cara melakukan perjanjian tertulis terlebih dahulu kepada peserta dan melakukan briefing terlebih dahulu 1 jam sebelum acara dimulai dengan si acara guna membahas rundown yang telah dibuat untuk mengantisipasi miskomunikasi pada saat acara berlangsung. Dan yang terakhir, memberikan kakak pendamping kepada setiap kelompok-kelompok kecil yang telah dibuat pada saat acara berlangsung. Bagaimana menghadapi keberagaman karakter peserta banyak request? Dalam suatu solusinya itu seperti dalam suatu organisasi, penting adanya seorang pendamping yang diteladani dan mampu menjadi penengah. Untuk menghindari kesalahan acara, hendaknya sebelum acara berlangsung diberikan briefing terlebih dahulu supaya si acara memastikan kembali rundown dan peraturan yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Novilita Regina Raja dari kelompok Senat bagian Sipopdekdok. Saya akan memberikan solusi untuk permasalahan nomor 4. Mungkin yang pertama, dalam setiap organisasi harus ada pendamping supaya bisa menjadi penengah antara panitia dan peserta. Lalu yang kedua, sebelum acara dimulai mungkin bisa diadakan briefing dulu supaya acara bisa lebih lancar. Lalu yang ketiga, adanya peraturan yang tertulis supaya lebih jelas lagi. Terima kasih.